Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Nurfadila dari kelas PAI 6B, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai uji koefisien determinasi atau uji R-squared. Yang pertama, pengertian uji koefisien determinasi atau R-squared. Menurut Widarjono, koefisien determinasi atau R-squared adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam suatu model regresi. Yang kedua, tujuan uji koefisien determinasi atau R-squared. Menurut Ghazali, koefisien determinasi atau R-squared bertujuan mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Jika nilai R-squared rendah, maka hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas atau independen dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya, nilai R-squared yang mendekati 1 menunjukkan bahwa hampir semua variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada dalam model. Yang ketiga, manfaat uji koefisien determinasi atau R-squared. Salah satu manfaat utamanya adalah untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. R-squared menunjukkan seberapa besar proporsi variasi dari variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam model. Dengan kata lain, nilai ini memberikan informasi sejauh mana model regresi yang dibangun memiliki daya jelaskan terhadap fenomena yang sedang diteliti. Selanjutnya, soal terstruktur dan pembahasan. Kasus, seorang dosen ingin mengetahui sejauh mana jam belajar per minggu dan tingkat motivasi belajar dapat mempengaruhi nilai ujian akhir mahasiswa. Data dikumpulkan dari 10 mahasiswa sebagai berikut. Jawab. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis 0. Jam belajar dan motivasi tidak berpengaruh terhadap nilai ujian atau nilai R-squared mendekati 0. Hipotesis alternatif, jam belajar dan motivasi berpengaruh terhadap nilai ujian atau nilai R-squared signifikan lebih dari 0. Yang kedua, cara memasukkan data ke SPSS. Kita buka aplikasi SPSS. Lalu kita ke variable view. Pada kolom name, yang pertama kita isikan belajar. Pada kolom yang kedua, kita isikan motivasi. Pada kolom yang ketiga, kita isikan ujian. Pada kolom label yang pertama, kita isikan jam belajar per minggu.
Pada kolom yang kedua, kita isikan skor motivasi belajar. Pada kolom yang ketiga, kita isikan nilai ujian akhir. Setelah itu, kita ke data view. Kita isikan data untuk yang kolom belajar. Lalu kita isikan data untuk kolom skor motivasi belajar. Lalu kita isikan data untuk kolom yang nilai ujian akhir. Klik Analyze, klik Regression, lalu pilih Linear. Setelah itu, kita pindahkan nilai ujian akhir ke kolom dependent. Dan jam belajar per minggu dan skor motivasi belajar kita pindahkan ke kolom independen. Setelah itu kita pilih yang statistik. Pilih estimate, model fit, descriptive, Darwin, Watson. Lalu klik continue. Pilih plot. Lalu
kita klik yang normal probability plot, lalu kita klik continue, lalu oke. Karena kita melakukan uji koefisien determinasi atau R-squared, maka kita fokus ke model summary. Pada tabel model summary diperoleh hasil R-squared atau koefisien determinasi sebesar 0,976, yang berarti 97,6%. Variasi nilai ujian akhir dapat dijelaskan oleh variabel skor motivasi belajar dan jam belajar per minggu, sedangkan sisanya sebesar 2,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Kesimpulan pengujian hipotesis, karena R-squared jauh dari 0, yaitu 0,976, dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara jam belajar per minggu dan motivasi belajar terhadap nilai ujian akhir mahasiswa. Dengan demikian, model regresi yang diperoleh layak digunakan untuk prediksi. Sekian penjelasan mengenai materi uji koefisien determinasi atau R-squared. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.